وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين. Warajulun thalithun. Jadi ini kelanjutan dari yang kemarin, bahwa orang yang mencari ilmu itu ada 3 macam, begitulah kira-kira ya. Di antaranya ada orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekal ke akhirat, dan tujuannya adalah ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut bagian daripada orang yang beruntung. Kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki yang mencari ilmu yang tujuannya adalah untuk memenuhi kehidupan di dunia. Dan tujuannya adalah untuk mencapai kemuliaan, pangkat, dan harta juga. Dan dia merasakan, ya, artinya merasa dengan bahwa yang demikian itu tidak benar. Tidak benar. Nah, orang yang demikian khifa alaihi min su'il khotimah, dikhawatiri nanti ketika menjelang ajalnya su'ul khotimah, dikhawatiri su'ul khotimah, artinya jelek, endingnya berakhir dengan tidak baik begitu. Tetapi kalau oleh Allah orang tersebut diberikan taufik, diberikan hidayah untuk kembali kepada jalan yang benar, maksudnya untuk meluruskan niatnya bahwa mencari ilmu itu bukan itu tujuannya, ya, maka sama halnya dengan orang yang bertaubat. Kalau orang yang bertaubat dari dosa, ya seperti halnya orang yang tidak memiliki dosa. Kemudian laki-laki yang ketiga, warajulun, dan seorang laki-laki, tsalithun yang ketiga, istahwadza alaihi syaitanu. Istahwadza yang menguasai gitu ya. Menang, mana aslinya menang, bimakna ghalaba, menguasai alaihi kepadanya si rajul, hinya merujuk ke rajul, asyaitanu, setan. Seorang laki-laki yang dikuasai oleh setan. Fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri. Fattakhadha, lalu, fanya maknanya lalu. Lalu dia menjadikan apa ilmahu terhadap ilmunya si rajul tersebut, dhari'atan terhadap wasilah. Dhari'ah itu bimakna wasilah, media atau pelantara. Menjadikan ilmunya sebagai pelantara ilat takatsuri, untuk menumpuk bil mali, dengan harta, menumpuk harta tujuannya. Wat tafakhuri, dan berbangga-banggaan, bil jahi, dengan pangkat. Wat ta'azzuzi, dan mulia ya. Tafakhur itu berbangga-banggaan. Wat ta'azzuz ini artinya menjadikan kemuliaan, ya, bikasratil atba'i, dengan banyaknya pengikut. Dengan banyaknya pengikut, ya, atba' itu maknanya pengikut. Yadkhulu bi'ilmihi kulla madkhalin. Yadkhulu, yang mana laki-laki tersebut masuk. Yadkhulu, dia masuk. Bi'ilmihi, dengan ilmunya si rajul tersebut, kulla madkhalin, kepada setiap tempat masuk, begitulah kira-kira ya. Dia ketika ada celah apapun dia masuk dengan ilmunya. Artinya ketika ada peluang
Ya, dia menggunakan ilmunya lah. Setiap ada peluang dia masuk. Harapannya adalah roja'a ayyuqdha minad dunya wa taruhu. Roja'a dengan harapan ayyuqdha, dikabulkan atau diperoleh minad dunya dari dunia, wa taruhu. Ini naibul fa'ilnya. Atau ayyak dia, roja'a dengan harapan, karena mengharap, ayyak dia memenuhi, artinya memenuhi aja. Minad dunya dari dunia, wa tarahu terhadap kebutuhannya. Wa huwa dan dia, si rajul tersebut, ma'adzalika bersama dengan hal itu, yudmiru menyembunyikan, yaitu khabarnya ini. Yudmiru yaitu menyembunyikan fi nafsihi di dalam jiwanya si rajul tersebut, annahu, ya, bahwa sesungguhnya rajul tersebut indallahi di sisi Allah bimakanatin, yaitu berada di dalam suatu tempat, bimakanatin berada di suatu posisi atau tempat. Kenapa? Kenapa dia menyembunyikan, merasa dalam dirinya beranggapan dia memiliki posisi, memiliki pangkat di sisi Allah. Littisamihi, karena berpenampilannya si rajul bisimatil ulama'i, dengan penampilan ulama. Littisam itu artinya dengan berpenampilannya si rajul bisimatil ulama, dengan simbol-simbol ulama, dengan gaya ulama. Wa tarassumihi, dan tarassum itu artinya membuat rupanya si rajul, birusumihim dengan rupanya para ulama. Fi zayyi, dalam hal pakaian, wal mantiki, dan ucapan. Ya, dia berusaha untuk berpenampilan, tarassum itu berpenampilan sama. Birusumihim, dengan bentuk atau rupa penampilan para ulama, fi zayyi, dalam pakaian, wal mantiki, dan ucapan. Ma'atakalubihi, serta sangat mengharapnya si rajul tersebut, sangat cepatnya si rajul tersebut, ala dunya, kepada dunia. Zahiran, hale zahir, wa batinan, dan batin. Fahadha, maka adapun ini rajul tersebut, ya, rajulun tsalits tadi, minal halikin, yaitu bagian daripada orang-orang yang binasa. Wa minal hamqal maghrurin, dan bagian daripada orang yang bodoh, dungu, al maghrurin, lagi tertipu. Ya. Jadi orang yang ketiga ini adalah orang yang jiwanya, kata Imam Ghazali, dikuasai oleh setan. Jadi dia menjadikan ilmunya itu sebagai media, wasilah untuk berbangga-banggaan. Ya, untuk berbangga-banggaan, menumpuk harta. Jadi jabatannya, pengaruhnya, kemudian apa yang dia lakukan itu sebenarnya ungkapannya adalah akhirat. Tetapi dia menyembunyikan di dalam hatinya itu ambisi dunia. Ambisi dunia. Ada yang kayak gitu? Ada. Bahkan difilmkan, di contoh-contoh film, gayanya gaya ulama, ucapannya ucapan ulama gitu. Alim, cuma karena tujuannya dunia. Ya ini, dia termasuk orang yang pasti binasa. Dia termasuk orang yang sangat bodoh, katanya. Hamko itu artinya sangat bodoh, dungu. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan orang yang sangat bodoh lagi tertipu dia, katanya? Idzir raja'u, karena adapun tujuannya, tujuan orang tersebut, harapannya, munqati'un, yaitu terputus atau lepas, an taubatihi, dari taubatnya. Dia nggak mau bertaubat. Kenapa? Karena dia merasa lidzannihi, karena dia menyangka, karena sangkaan dia, annahu, bahwa sesungguhnya dia, si rajulun salis ini, minal muhsinin, dari orang-orang yang telah berbuat baik. Dia menyangka dirinya adalah orang baik, padahal orangnya busuk. Nah, ini orang yang tertipu. Wa huwa, dan dia, ghafilun, yaitu lupa. Rajulun salis, ghafilun, lupa, an qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai alladzina, orang-orang. Amanu, yang beriman. Lima, kenapa? Taquluna, Anda mengatakan, ma, kepada sesuatu, la taf'alun, yang mana kalian tidak melakukan. Kenapa Anda melakukan, menyuruh sesuatu, tetapi Anda tidak melakukannya? Tidak melakukan sama sekali. Jadi orang tersebut bergaya ulama, menyuruh kebaikan, tetapi hatinya busuk. Hanya tujuannya ingin banyak pengikutnya. Hanya ingin tujuannya banyak dapat simpati dari orang lain. Atau hanya ingin tujuannya kalau hari ini banyak followernya. Ya kan? Banyak view kan? Banyak yang nonton, kan begitu. Jadi kita juga harus hati-hati, karena urusan hati memang nggak bisa kita tebak. Apalagi hari ini. Hari ini nih orang udah, kalau zaman dulu, di zaman para imam dahulu, para imam Abu Hanifah, zaman-zaman ulama salaf ya, ulama salaf, oleh beliau disarankan orang yang berilmu itu untuk menggunakan jubah yang lebar, yang bagus. Artinya ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang berilmu. Kalau hari ini, orang yang tak berilmu pun pakai jubah, pakai surban. Jadi kita agak susah membedakan mana orang alim, mana yang ulama beneran, atau yang bukan ulama. Kan ya? Makin ini agak susah makin untuk bedakan. Jadi kalau zaman dulu, iya, karena zaman jujur. Zaman jujur. Orang itu jujur dengan kondisi dirinya, akan keilmuannya. Kalau orang yang tidak memiliki keilmuan yang tinggi, mungkin penampilannya nggak seperti itu. Kenapa oleh Imam Abu Hanifah surbannya disuruh tebalkan? Surbannya biar Anda tidak dianggap remeh, bahwa Anda adalah orang yang berilmu. Itu yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah di dalam Ta'lim itu, kitab Ta'lim itu. Kalau dulu mah iya betul, kayak gitu betul. Karena orang dulu itu dia merasa tahu dengan posisi dirinya. Tetapi hari ini kita, seperti yang kita alami, banyak sekarang ini orang yang tidak alim, atau orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang luas, tetapi bergaya orang yang memiliki pengetahuan agama yang luas. Ataupun sok ustadz atau sok kiai. Kan banyak. Hanya kursus atau hanya ikut pesantren kilat yang hanya beberapa bulan, hanya belajar jadi dai, sudah jadi dai luar biasa. Ya kan? Iya. Itu di training, ada trainingnya. Training menjadi dai. Iya, kalau dai itu kan hanya bermodal ngomong. Iya, hanya bermodal ngomong, di training gimana caranya supaya jadi dai yang handal, bagus. Kan iya. Tapi sementara hatinya kobong atau pengetahuannya kurang sebenarnya. Atau yang malah celaka kalau dia seperti tadi. Kalau Julun Salis ini lelaki yang dikuasai setan. Gimana? Dia menjadi seorang pedai, tapi tujuannya adalah misalkan dai trainingan, dai yang hasil training, tujuannya adalah untuk mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta, atau ingin berbangga-banggaan. Nah, itu bahaya. Nah ini. Wahwa, dan dia, si Rajulun Salis ini, mimman, yaitu dari orang, qolah, yang mengatakan fihim, tentang mereka, tentang orang tersebut, Rasulullah SAW, dia adalah bagian daripada orang yang dikatakan oleh Rasulullah, ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah, faqala ulama ussu'i. Ana, adapun saya, adapun Gusti Kanjeng Nabi, saya min ghairid dajjal, dari selain dajjal katanya. Akhwafu, sangat takut, paling takut, alaikum, atas kalian, minad dajjali, daripada dajjal. Saya itu ada di antara kalian ini, ada yang paling saya takuti
lebih takut daripada Dajjal, kata Rasulullah. Kalau Dajjal nggak begitu takut Rasul. Ini lebih takut kepada orang ini, kata Rasul. Akhirnya sahabat penasaran, kok bisa ya? Artinya Rasulullah lebih takut kepada selain Dajjal. Artinya ada makhluk Allah yang lebih seram lagi lah, kira-kira begitu. Fakilah, maka dikatakan, ditanya, wa ma huwa dan siapakah dia, begitu ya. Wa ma huwa dan siapakah dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka berbicara Rasulullah, mengatakan Rasulullah, ulama ussu'i, yaitu ulama su. Nah, itu tadi itu ulama su. Siapa ulama su? Di dalam kitabnya ini telah dijelaskan. Kullu munafikin kathiru ilmil lisan, jahilul qalbi wal amali. Ittakhadhal ilma khirfatan yata'akkalu biha. Apa ini? Kemudian wa ubhatan yata'azzazu biha. Yad'un nasa ila Allahi wa yafirru huwa minhu. Jadi siapa ulama su itu? Setiap orang munafik yang kathiru ilmil lisan, pintar ngomong, begitulah kira-kira ya. Pintar berbicara, tetapi hatinya bodoh, jahilul qalbi. Hatinya ya nggak bersih lah, hatinya nggak murni lah, begitu kira-kira. Tidak mengamalkan, menjadikan ilmunya sebagai media untuk mengumpulkan harta. Yata'akkalu biha itu. Mengajak manusia kepada Allah, sementara dia lari dari Allah. Ngajak kepada Allah, tapi dia lari dari Allah. Nah, ini maksudnya ulama su. Nah, jadi orang yang demikian oleh Rasulullah sangat ditakuti. Nah, ini lanjutnya, wahada, dan adapun ini kata Imam Ghazali, li'anna dajjal, karena sesungguhnya Dajjal, ghayatuhu, adapun tujuan daripada Dajjal ini, al-idlal, yaitu menyesatkan. Tujuan daripada Dajjal itu menyesatkan. Nah, wa mithlu hadzal alim, dan adapun semisal daripada orang yang alim ini, katanya, wa in sarafan nasa anid dunya bilisanihi, sekalipun dia memalingkan manusia, memalingkan orang-orang anid dunya, dari dunia, bilisanihi, dengan lisannya, wa maqalih dan ucapannya, sekalipun dia secara hakikat dengan lisannya mengajak orang-orang untuk menjauh dari dunia. Jangan pedulikan dunia, bahwa kita kelak nanti akan mati, begitulah kira-kira dengan lisannya. Fahuwa da'in, akan tetapi dia, si orang tersebut ya, rajul tadi, da'in, yaitu mengajak lahum, kepada annas, ilaiha, kepada dunia. Lisannya memang tidak mengajak, bahkan menganjurkan untuk jauh dari dunia, ya, tetapi perbuatannya mengajak orang kepada dunia. Fahuwa, maka dia da'in, mengajak bi'amalihi, dengan amal-amalnya, wahwalihi, dan sikapnya, ya ilaiha, kepada dunia. Ya, sebab karena perbuatannya itu, perbuatan dan sikapnya mengajak kepada dunia. Walisanul hal afsahu min lisanil maqal, katanya. Walisanul hal, adapun lisan hal, sikap. Hal di sini artinya sikap maknanya. Afsahu, lebih fasih, min lisanil maqal, daripada lisan ucapan, maqal. Jadi sikap itu lebih berpengaruh daripada ucapan. Iya. Bisa hal ini kita tarik di dalam kita berkeluarga, di dalam membina keluarga. Ini berat ya. Terkadang kita sukses membina masyarakat, membina orang lain. Tapi kita sering gagal membina keluarga kita. Nah, ini yang susah. Membina keluarga itu lebih sulit
daripada membina orang lain. Karena kalau keluarga itu tiap hari dengan kita. Jelek buruknya, baik dan buruknya, keluarga itu tahu semua. Jadi terkadang keluarga itu meremehkan kita. Nah, iya, maka membina keluarga itu memang susah. Maka tidak henti-hentinya kita harus ya berusaha berdoa sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah itu ketenangan, yaitu dengan sikap yang baik. Kalau kita rajin beribadah dengan baik, ketika ngajak keluarga kita, insya Allah dipatuhi. Tetapi kalau kita tidak mencontohkan dengan baik, hanya ucapan saja, ya agak susah. Tetapi kalau kita mengajak sekaligus kita lakukan, insya Allah keluarga kita akan mengikuti kita. Maka ini kan ucapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Iya, kalau kita hanya menyarankan tapi kita tidak bergerak, tidak akan ikut. Orang lain tidak akan ikut. Jadi kita emang harus mencontohkan. Sebagai ya Gusti Kanjeng Nabi itu dulu ketika membangun masjid beliau juga bekerja. Bukan berarti beliau itu hanya mantau saja, model mandor ya. Mandor kan? Tidak, tapi Rasulullah turun, kerja juga, buat bata juga. Buat bata. Jadi kalau udah ketuanya turun, insya Allah anak buahnya ikut semuanya. Ikut turun semuanya. Ini kelanjutannya. Jadi watiba'un nas. Ya, watiba'un nas adapun karakter manusia katanya. Ilal musa'adati kepada musa'adah itu artinya pertolongan. Fil a'mali di dalam amal, perbuatan, amyalu yaitu lebih condong minha daripada watiba'un nasir adapun karakter manusia ilal musa'adati kepada menolong fil a'mali di dalam beramal amyalu lebih condong minha daripada musa'adah ya, musa'adah daripada musa'adah menolong ilal mutaba'ati kepada mengikuti fil aqwali di dalam ucapan-ucapan. Jadi begini, karakter manusia ini biasanya lebih condong ya mengikuti kepada hal-hal yang sifatnya itu perbuatan daripada hal-hal yang sifatnya ucapan. Iya. Jadi kalau kita hanya berucap saja orang-orang itu nggak ikut. Tetapi kalau kita turun mencontohkan ya, melakukan, mengerjakan, insya Allah lebih condong. Ya, jadi ini pentingnya ini mengkisahkan seorang laki-laki yang dikuasai oleh setan yang mencari ilmu tujuannya hanya untuk berbangga-banggaan dan anehnya dia itu tidak merasa bahwa dirinya berada di dalam posisi yang salah. Iya, karena dia beranggapan tadi itu, beranggapan dia orang baik. Beranggapan dirinya orang baik, padahal buruk. Nah, ini yang susah. Jadi intinya ada orang buruk, jelek perbuatannya, menyalahi perbuatannya terhadap aturan-aturan Allah dan Rasulnya, tetapi dia tidak merasakan. Nah, ini yang berbahaya. Ini maka dikatakan wa minal hamqal maghrurin katanya. Orang yang sangat bodoh tertipu lagi. Dia tertipu oleh dirinya sendiri. Berbuat jelek tapi merasa baik. Nah, ini susah kalau kayak gini. Susah sembuh. Kalau dia merasa dirinya buruk, menyadari, nah itu bagus. Ini enggak menyadari. Nah, ini yang bahaya. Jadi mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari itu semua. Yang penting kita tetap semangat. Bahkan ada hadisnya Nabi ini. Rasulullah mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisani.
Sesungguhnya sesuatu yang paling saya takuti, kata Rasulullah, atas umatku ada setiap orang munafik alimul lisan, yang alim lisannya, artinya pintar berbicara, pintar berorasi, pintar mengajak orang, sementara dirinya munafik. Dirinya tak seperti yang ia ucapkan. Nah, ini yang berbahaya. Ya, ini penyakit bagi para pendai sebenarnya. Itu tantangan seorang pendai. Tantangan seorang pendai adalah ketika dia menyampaikan, maka dia harus wajib melakukan. Kalau enggak, bisa masuk kategori ini. Menyampaikan, tapi dia tidak melakukan. Lima taquluna ma la taf'alun, kan firman Allah. Kenapa Anda mengatakan, tapi Anda tidak melakukan? Nah, itu yang berbahaya. Nah, jadi itu ujian bagi seorang pendai. Ya, setiap pendai biasanya memang diuji dengan ucapannya. Diuji dengan ucapannya. Ujian terberat itu ya ucapannya sendiri. Seorang pendai itu. Ya, mari kita bersama-sama, sekalipun bukan pendai, ya mari kita lakukan. Ya, semampu kita. Berusaha untuk menjadi orang baik. Baik itu bukan datang semerta-merta. Tetapi baik itu adalah harus kita usahakan. Orang baik itu harus kita usahakan. Di dalam diri kita ada potensi buruk. Ada potensi baik. Maka baik bukan takdir. Nah, ya, bukan datang secara tiba-tiba. Nunggu takdir, tidak. Baik itu harus kita usahakan. Nah, harus kita lakukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma athibna bimahdi fadlika wa judika wa karamika ala ma qara'nahu min surati Yasin wa mahallalna ma sallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al thawaba dzalika kulli hadiyatin minna wasilatan wa rahmatan nasilah wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbalan nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa la jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wa jami' sahabatihi wat tabi'in wa ila jami' ulama'i al-'alifin wal musannifin wal muhaddisin wal fuqaha'il 'amilin wa ila jami' arwahi al-marhumin al-marhumat min sahibi hadzal bait. Allahumma ij'alhu fidan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan wa salamatan lahum minan nar wa baqa'an wa rif'atan lahum fil jannati daril qarar. Allahumma irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa tahammal anhumut tabaat wa adkhilhumul jannata mal aba'i wal ummahat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sa'adatan wa salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim